Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi, NPM saya 221055201058. Yang saya hormati Bapak Oktaveza selaku pembimbing saya, dosen dan pembimbing saya. Di sini saya akan mengerjakan sistem informasi akademik pada siswa SMA Negeri 8 Batam. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan implementasi, bab 5 kesimpulan dan syarat. Pendahuluan. Latar belakang. Pada saat era globalisasi sekarang ini, pendidikan harus mampu menghadapi berbagai persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu, semua sumber daya pendidikan harus dapat dikerahkan secara maksimal dan profesional untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Keberhasilan anak didik sangat tergantung pada keberhasilan tenaga pendidiknya dalam melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan tenaga pendidik sekolah juga tergantung pada ketersediaannya informasi yang relevan dari sistem pembelajaran yang tepat. SMA Negeri 8 Batam adalah merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Bengkong Sadai Batam. Sama dengan sekolah pada umumnya, di Indonesia, masa pendidikan siswa di sekolah SMA Negeri 8 Batam ini juga ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Pelajaran yang akan dimulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sekolah SMA Negeri 8 Batam adalah sekolah negeri. Kepala sekolahnya adalah Ibu Elmi SPD. Sekolah ini memiliki 18 ruang kelas dengan dilengkapi juga dengan laboratorium komputer, laboratorium biologi, dan laboratorium bahasa dengan dilengkapi sekitar 95 orang guru dan 180 lebih siswa yang menempuh pendidikan di sekolah SMA Negeri 8 Batam. Akreditasi dari sekolah SMA Negeri 8 Batam ini adalah A dengan nilai 90,45. Akreditasi yang diberikan sangat baik sekali. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dirancang sebuah sistem informasi akademik yang dituangkan dalam sebuah laporan praktikum algoritma pemrograman dengan judul Sistem Informasi Akademik pada SMA Negeri 8 Batam. Yang diharapkan dengan adanya sistem ini mampu menjawab kebutuhan khususnya dalam melakukan pencarian data akademik pada sekolah SMA Negeri 8 Batam. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, proses perekapan data akademik siswa SMA Negeri 8 Batam masih menggunakan GOBI yang disusun pada rak-rak di ruang kepala sekolah. Yang kedua, sistem pencarian data masih dilakukan dengan cara manual dengan melakukan pengecekan setiap rak yang ada. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem informasi akademik siswa SMA Negeri 8 Batam. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi pada siswa di sekolah SMA Negeri 8 Batam. Yang ketujuh, batasan masalah. Batasan masalah bukan hanya untuk menyederhanakan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga untuk mengarahkan agar permasalahan tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Sebagai berikut, yang pertama, sistem ini hanya membahas tentang akademik pada siswa yang bersekolah di SMA Negeri 8 Batam. Yang kedua, data yang digunakan merupakan data siswa 2020. Kedelapan, tujuan pembuatan laporan. Adapun tujuan dari perancangan sistem informasi akademik pada SMA Negeri 8 Batam adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang sebuah sistem informasi akademik siswa pada SMA Negeri 8 Batam. Yang kedua, mempermudah bagian tata usaha dalam melakukan pencarian data siswa pada sekolah SMA Negeri 8 Batam. Manfaat pembuatan laporan. Adapun manfaat dari pembuatan sistem informasi ini menjelaskan tentang kegunaan hasil dari program yang telah dirancang dan dibuat dari beberapa pihak, di antara dapat mempermudah dalam hal perekapan dan pencarian data siswa pada SMA Negeri 8 Batam. Metodologi pengumpulan data. Di sini saya menggunakan metode literatur, metode observasi, metode studi kepustakaan, dan metode wawancara. Yang dimana
Metode literatur dilakukan dengan membaca dan membuat perbandingan dari jurnal-jurnal sistem informasi yang telah diperoleh dan dibandingkan dengan skema yang ada, khususnya dalam perancangan sistem informasi siswa yang ada pada SMA Negeri 8 Batam. Yang kedua, metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang penting yang akan berhubungan langsung dengan perancangan sistem informasi data siswa yang ada di SMA Negeri 8 Batam. Yang ketiga, metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dari pustaka, contohnya buku-buku atau internet. Dalam metode ini, penulis juga meminta kepada bagian terkait mengenai data-data pendukung seperti data siswa dan role model pencarian data yang ada di SMA Negeri 8 Batam. Yang keempat, ada metode wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam perancangan sistem informasi siswa yang ada di SMA Negeri 8 Batam. Waktu dan tempat pengambilan data. Yang pertama adalah Batam, yang kedua tentu saja di SMA Negeri 8 Batam. Hasil dan pembahasan. HIPO. Yang pertama ada sistem informasi akademik pada siswa SMA Negeri 8 Batam. 1.0 entry data, 2.0 proses pengolahan data, 3.0 laporan. 1.1 entry data pegawai, 2.1 edit data pegawai, 2.2 hapus data siswa, 3.1 laporan data pegawai. Ini adalah rancangan file DB kepegawaian, TB pegawai, file kunci adalah NIP. Langsung saja ya Pak, saya perlihatkan hasil yang telah saya buat. Tadi sudah saya ini tadi sudah saya masukkan ya Pak. Saya nggak. Nah ini adalah beranda dari daftar guru Pak. Di sini saya bisa melakukan tambah, yaitu saya bisa melakukan tambah untuk guru-guru ya Pak. Di sini ada Muhammad Isrizal, ada Pak Jamaluddin Darbu Rahmi Lubis. Sementara di sini ada peserta didik yaitu siswa. Nah, ini saya ada menambahkan entry tambah. Ini ada nama-nama siswa, ada NIS mereka, ada jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Lalu ada keuangan tagihan. Nah, di sini ketika seseorang ingin membayar SPP ya Pak, di sini kita bisa melihat siapa yang sudah membayar, siapa yang belum. Pelajaran. Daftar pelajaran ada baik pendidikan agama Islam, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada basis data, pemrograman desktop, pendidikan agama Kristen, dan budi pekerti. Ini berita dan event. Lalu ada pelanggaran. Nah, ini ada pelanggaran siswa, Pak. Jadi jika siswa melakukan suatu pelanggaran bisa dicatat di sini. Biasanya hanya dengan melakukan catatan di daftar hitam, tetapi sekarang bisa dilakukan dalam web seperti ini. Seperti Dedi Saputra Rizky Harahap, dia merokok dan ngopi di kelas, lalu sanksinya dikeluarkan. Itu bagi sekolahnya sudah menjadi sanksi yang sangat-sangat baik dan berat bagi dia ya Pak. Baik Pak, inilah yang bisa saya buat. Saya masih banyak belajar dan masih harus banyak bimbingan dari Bapak. Mohon bimbingannya ya Pak. Mohon maaf jika selama presentasi ada sikap saya yang tidak Bapak senangi, dan selama juga di bimbingan atau di kelas ada sikap saya yang Bapak tidak enak atau gimana, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.